seorang nenek datang menyelamatkanku. Dia bilang, suami dan ibu mertuamu bukan manusia. Nak, cepat pergi dari sini. Dan apa yang kutemukan selanjutnya, membuktikan semuanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma gurih dari bumbu rendang yang meresap sempurna ke dalam daging menyebar lembut di seluruh penjuru dapur. Luna tersenyum tipis, tangannya dengan cekatan mengaduk santan kental yang mulai mengeluarkan minyak. Warna kuahnya sudah berubah menjadi coklat keemasan, pertanda masakan istimewanya hampir matang. Malam ini adalah malam yang spesial, malam perayaan ulang tahun pernikahan pertamanya dengan Angga. Setahun yang terasa seperti sekejap mata, dipenuhi kebahagiaan yang meluap-luap hingga terkadang Luna harus mencubit lengannya sendiri untuk memastikan semua ini bukan mimpi. Ia menata meja makan dengan sangat teliti. Taplak meja berwarna krem, sepasang lilin putih gading di tengahnya, dan 2 set piring keramik terbaik miliknya. Semua harus sempurna, sama seperti kehidupan yang dihadiahkan Angga untuknya. Sambil menunggu rendang tanak, pikirannya melayang pada Angga. Suaminya adalah definisi dari kesempurnaan itu sendiri. Tampan, mapan, tutur katanya lembut, dan perlakuannya pada Luna selalu seperti seorang ratu. Angga tidak pernah gagal membuatnya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Bahkan Ibu Widi, ibu mertuanya, adalah sosok ibu yang selama ini ia dambakan. Ramah, perhatian, dan selalu mendukung rumah tangga mereka. Luna, yang telah menjadi yatim piatu sejak remaja, merasa akhirnya menemukan sebuah keluarga yang utuh. Keluarga yang ia bangun bersama Angga. Pikirannya beralih pada percakapan mereka tadi pagi. Dengan wajah penuh semangat, Angga menjelaskan tentang sebuah peluang bisnis properti yang sangat menjanjikan. Proyek besar yang akan menjadi lompatan kuantum bagi masa depan mereka. Tanpa ragu sedikitpun, Luna menyetujui untuk menginvestasikan sebagian besar dana warisan orang tuanya. Ia melakukannya dengan hati yang lapang, dipenuhi rasa bangga karena bisa menjadi bagian dari mimpi besar suaminya. Ia percaya pada Angga lebih dari ia percaya pada dirinya sendiri. Baginya, harta mereka adalah satu, sama seperti jiwa mereka yang telah terikat dalam janji suci pernikahan. Melihat binar bahagia di mata Angga saat ia menyetujui transfer dana itu, adalah bayaran yang lebih dari cukup. Itu adalah bukti cintanya, bukti dukungannya sebagai seorang istri. Luna mematikan api kompor dan menyendok sedikit kuah rendang untuk mencicipinya. Rasa pas, gurih dan sedikit pedas, persis seperti yang disukai Angga. Ia tersenyum puas. Di luar, langit senja mulai menggelap, mewarnai cakrawala dengan sapuan jingga dan nila. Suasana terasa begitu damai, begitu tentram. Di dalam rumah yang hangat ini, di dalam pelukan keluarga barunya, Luna merasa aman dari segala keburukan dunia. Ia sedang menyusun potongan buah di piring hidangan penutup, ketika sebuah suara derit pelan dari pintu belakang membuatnya menoleh. Ia pikir itu hanya angin yang meniup pintu dapur yang memang terkadang tidak tertutup rapat. Namun, yang muncul dari ambang pintu bukanlah hembusan angin, melainkan sesosok tubuh renta yang gemetar hebat. Itu Nenek Sumini, tetangga sebelah rumahnya yang pendiam dan jarang sekali keluar rumah. Wanita tua itu berdiri dengan napas terengah-engah, dada tuanya naik turun dengan cepat. Wajahnya yang keriput pucat pasi seperti kertas, dan matanya yang biasanya sayu kini membelalak lebar, memancarkan kengerian yang begitu murni hingga membuat darah Luna berdesir. Rambut putihnya yang biasa tersanggul rapi kini acak-acakan, dan daster batik yang ia kenakan tampak basah oleh keringat meskipun udara tidak begitu panas. Luna terpaku di tempatnya, sendok buah di tangannya terasa dingin membeku. Ada apa gerangan? Sebelum Luna sempat membuka mulut untuk bertanya, Nenek Sumini sudah menerjang maju. Langkahnya yang tertatih-tatih terasa begitu cepat dan mendesak. Ia mencengkeram lengan Luna dengan kedua tangannya yang kurus namun terasa begitu kuat, seperti cakar elang yang menancap. Kuku-kukunya menekan kulit Luna, meninggalkan rasa sakit yang samar. Ayo, nak, pergi dari rumah ini. Desis Nenek Sumini, suaranya serak dan bergetar, nyaris seperti bisikan yang dipaksakan keluar dari tenggorokan yang tercekat. Luna mengerjap, bingung dengan serbuan tiba-tiba itu. Nenek? Ada apa? Nenek kenapa? Tanyanya, mencoba melepaskan cengkeraman itu dengan lembut, namun cengkeraman itu justru semakin kuat. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Rumah ini menuntut nyawa dan hartamu. Dengar Nenek, selamatkan dirimu sekarang. Kata-kata itu keluar seperti rentetan tembakan, menusuk telinga Luna. Nyawa dan harta? Apa maksudnya? Kepalanya terasa pening. Ini pasti hanya kesalahpahaman.
Mungkin Nenek Sumini sedang sedikit linglung. Ia adalah wanita tua yang hidup sebatang kara, mungkin saja pikirannya sedang tidak baik. Nenek, tenang dulu. Ayo duduk, minum dulu, bujuk Luna, masih mencoba bersikap rasional di tengah situasi yang aneh itu. Tetapi kepanikan di wajah Nenek Sumini tidak berkurang sedikit pun. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dengan kuat, air mata mulai menggenang di sudut matanya yang keriput. Tidak. Mereka akan segera memulai semuanya. Aku mendengarnya sendiri. Cepat, nak, sebelum terlambat. Tolong percayalah pada nenek sekali ini saja. Ikut aku. Nenek Sumini tidak lagi memohon, ia menarik tangan Luna dengan sisa-sisa tenaganya, memaksanya untuk berbalik dan mengikutinya menuju pintu belakang tempat ia masuk tadi. Luna masih bimbang. Di satu sisi, ada rasa kasihan dan kebingungan melihat kondisi Nenek Sumini. Di sisi lain, instingnya merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ketakutan wanita tua itu terasa begitu nyata, begitu menular. Saat ditarik paksa melewati ambang pintu dapur, Luna menoleh ke belakang, ke arah ruang makan yang telah ia siapkan dengan penuh cinta. Melalui jendela besar yang menghadap ke taman belakang, ia bisa melihat ruang makan yang bermandikan cahaya temaram dari lilin. Di sana, ia melihat dua siluet yang sangat ia kenali. Angga dan Ibu Widi baru saja masuk ke ruangan itu. Namun, ada yang aneh. Mereka tidak terlihat panik atau bingung karena dirinya tidak ada di sana untuk menyambut mereka. Mereka tidak sedang tersenyum. Wajah mereka, yang hanya bisa ia lihat samar-samar dari kejauhan, tampak begitu dingin, kaku, dan penuh perhitungan. Mereka berdiri diam, menatap lurus ke arah pintu belakang tempat ia menghilang, seolah mereka tahu ia sedang ditarik pergi. Seolah kaburnya Luna hanyalah sebuah gangguan kecil dalam sebuah rencana besar yang telah mereka siapkan. Rumah yang tadinya terasa seperti surga yang hangat, dalam sekejap mata berubah menjadi sebuah sangkar emas yang menakutkan, dan dua orang yang paling ia cintai kini terlihat seperti dua sipir penjara berwajah asing. Dingin merayap di punggung Luna, lebih dingin dari lantai keramik yang kini ia pijak di luar rumahnya. Dengan jantung berdebar kencang, ia akhirnya berhenti melawan dan membiarkan Nenek Sumini menariknya lebih jauh ke dalam kegelapan malam. Nenek Sumini menarik Luna melintasi halaman belakang yang remang-remang, melewati batas pagar tanaman yang memisahkan kedua rumah mereka. Napas wanita tua itu masih memburu, namun langkahnya tidak goyah. Ia membawa Luna masuk ke dalam rumahnya melalui pintu samping yang tersembunyi di balik rimbunnya tanaman bougainville. Begitu mereka berdua berada di dalam, Nenek Sumini segera mengunci pintu itu, tidak hanya sekali, tetapi 3 kali. Suara selot-selot tua yang digerakkan terdengar menggema di dalam keheningan rumah yang terasa pengap. Udara di dalam terasa berat, beraroma campuran minyak kayu putih, debu, dan kenangan masa lalu yang seolah menempel di setiap perabot kayu yang gelap dan usang. Rumah ini adalah antitesis dari rumah Luna yang modern dan terang. Segalanya tampak tua, redup, dan menyimpan begitu banyak rahasia. Nenek Sumini akhirnya melepaskan cengkeramannya. Lengan Luna terasa kebas dan menunjukkan bekas kemerahan. Wanita tua itu menyandarkan tubuhnya ke dinding, berusaha mengatur napasnya yang tersengal. Luna berdiri di tengah ruangan yang remang-remang, jantungnya masih berdebar tak karuan. Pikirannya kacau. Ia mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Kepanikan Nenek Sumini, kata-katanya yang aneh tentang nyawa dan harta, dan yang paling mengganggu, ekspresi dingin di wajah Angga dan Ibu Widi. Nenek, sebenarnya ada apa? Tolong jelaskan padaku, pinta Luna, suaranya sedikit bergetar. Ia harus tahu. Ia butuh penjelasan yang masuk akal. Nenek Sumini menuntunnya untuk duduk di sebuah kursi goyang tua yang berderit. Ia sendiri duduk di hadapan Luna, di sebuah sofa yang kainnya sudah memudar. Setelah menyesap segelas air putih yang tangannya gemetar saat memegangnya, ia mulai bercerita. Nenek tidak sengaja mendengarnya. Nak, mulainya dengan suara pelan. Tadi sore, nenek sedang memangkas mawar di dekat pagar. Mereka tidak tahu nenek ada di sana. Suamimu, Angga, dan ibunya, mereka sedang berbicara di taman belakang rumahmu. Nenek Sumini berhenti sejenak, matanya menatap Luna dengan sorot penuh iba. Mereka membicarakan malam ini tentang penyempurnaan ritual. Mereka bilang, semua asetmu sudah hampir sepenuhnya beralih nama, dan malam ini adalah puncak dari segalanya. Mereka akan membuatmu tiada, lalu membuat cerita seolah kau pergi meninggalkan suamimu. Kepala Luna terasa berputar. Ritual? Aset beralih nama? Cerita itu terdengar seperti plot dalam sebuah film thriller murahan. Tidak mungkin. Ini Angga, suaminya yang lembut. Ini Ibu Widi, mertuanya yang baik hati. Tidak mungkin, Nek. Pasti ada salah paham. Angga tidak mungkin. Buka matamu, Nak.
potong Nenek Sumini, nadanya sedikit meninggi, dipenuhi urgensi. Keserakahan bisa mengubah manusia menjadi iblis. Wanita tua itu kemudian berdiri dan berjalan tertatih ke sebuah lemari kayu jati di sudut ruangan. Dari dalam laci, ia mengeluarkan sebuah album foto tua yang sampulnya sudah usang. Ia kembali duduk dan meletakkan album itu di pangkuan Luna. Dengan jari gemetar, ia membukanya ke sebuah halaman. Di sana, tertempel sebuah foto hitam putih seorang wanita muda yang sangat cantik. Senyumnya manis, namun matanya menyiratkan kesedihan yang samar. "Kau kenal dia?" tanya Nenek Sumini. Luna menggeleng. Wajah itu terasa asing. "Siapa dia?" "Namanya Manda," jawab Nenek Sumini lirih. "Dia istri pertama Angga." Dunia Luna seakan berhenti berputar. Udara di paru-parunya terasa habis. Istri pertama? Angga tidak pernah mengatakan apapun tentang ini. Selama ini ia mengira dirinya lah satu-satunya wanita dalam hidup Angga, satu-satunya yang pernah mengucap janji suci bersamanya. Kebohongan sebesar ini, bagaimana bisa Angga menyembunyikannya? "Angga pernah menikah sebelumnya?" bisik Luna, suaranya nyaris tak terdengar. Nenek Sumini mengangguk pelan. "Manda adalah gadis yang baik, berasal dari keluarga yang sangat kaya. Dia sangat mencintai Angga. Tapi beberapa tahun yang lalu, dia menghilang begitu saja. Cerita yang mereka sebarkan adalah Manda kabur dengan pria lain, membawa lari sebagian harta suaminya. Tapi nenek tahu itu bohong. Nenek adalah tetangga mereka sejak dulu, bahkan sebelum kau pindah ke sini." Mata tua itu menatap lurus ke mata Luna, syarat akan sebuah kebenaran yang mengerikan. Mereka bilang dia kabur. Tapi yang sebenarnya terjadi, bukan hanya nyawanya yang mereka ambil. Nak, seluruh warisan keluarganya lenyap tak bersisa tepat setelah dia menghilang. Kata-kata Nenek Sumini seperti hantaman palu godam di dada Luna. Semua terasa begitu nyata sekarang. Kebohongan Angga tentang statusnya, cerita Nenek Sumini tentang hilangnya Manda, dan kekayaan keluarganya yang ikut lenyap. Tiba-tiba, Luna teringat dengan sangat jelas setiap momen ketika Angga membujuknya dengan senyum manis dan kata-kata cinta untuk menandatangani berkas-berkas. "Ini hanya untuk administrasi, sayang," katanya suatu kali. "Ini untuk masa depan kita bersama," katanya di lain waktu. Ia ingat bagaimana Ibu Widi selalu memujinya, mengatakan betapa beruntungnya Angga memiliki istri yang begitu suportif dan tidak perhitungan. Luna mengira itu adalah pujian. Sekarang ia sadar, itu adalah bagian dari manipulasi. Mereka memuji kepercayaannya sambil menggerogoti hartanya dari belakang. Perasaan ngeri yang dingin dan basah mulai merayap di sekujur tubuhnya. Apakah cintanya selama ini hanya sebuah alat? Apakah seluruh pernikahannya hanyalah sebuah skenario panjang untuk sebuah tujuan yang begitu mengerikan? Ia bukan istri, ia adalah target. Dan malam ini, ia dijadwalkan untuk bernasib sama seperti Manda. Menghilang tanpa jejak, meninggalkan cerita palsu dan harta benda yang telah dirampas. Kepalanya tertunduk, air mata mulai jatuh membasahi foto Manda yang tersenyum sedih di pangkuannya. Keheningan di dalam rumah Nenek Sumini terasa memekakkan telinga. Luna duduk membeku di kursi goyang, tatapannya kosong tertuju pada foto Manda yang masih terbuka di pangkuannya. Setiap kata yang diucapkan Nenek Sumini bergema di kepalanya, tumpang tindih dengan kenangan-kenangan manis yang kini terasa seperti racun. Wajah Angga yang tersenyum, pelukannya yang hangat, bisikan cintanya di tengah malam, semua itu kini terasa seperti bagian dari sebuah sandiwara mengerikan yang telah dirancang dengan begitu sempurna. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu begitu dalam, begitu tajam, seolah sebuah belati es baru saja ditancapkan tepat di jantungnya dan diputar perlahan. Syok awal yang membuatnya lemas kini mulai berganti, memuai menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan penuh amarah. Amarah pada Angga, pada Ibu Widi, dan yang paling besar, amarah pada dirinya sendiri karena begitu buta dan naif. Masih ada sebersit kecil hatinya yang menolak untuk percaya. Secercah harapan bodoh yang berbisik bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman yang luar biasa. Mungkin Nenek Sumini salah dengar. Mungkin Manda memang benar-benar kabur. Mungkin ada penjelasan logis di balik semua ini. Didorong oleh sisa-sisa penyangkalan terakhirnya, Luna merogoh tas tangannya dan mengeluarkan ponsel. Jarinya gemetar saat mencari nama Angga di daftar kontak. "Apa yang mau kau lakukan, Nak?" tanya Nenek Sumini cemas. Luna menatap wanita tua itu, matanya menyiratkan permohonan. "Aku harus mendengarnya sendiri, Nek. Aku harus bicara dengannya." Nenek Sumini menghela napas panjang, tetapi tidak melarang. Ia sepertinya mengerti bahwa Luna perlu menghancurkan sendiri ilusi terakhirnya. Luna menekan tombol panggil.
Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia bisa merasakannya bergetar di tenggorokannya. Setelah 2 kali dering, Angga menjawab. Suara yang terdengar dari seberang adalah suara yang sama yang selalu membuatnya tenang, suara yang selalu ia rindukan setiap saat. Suara suaminya. Sayang, kamu di mana? Aku dan ibu sudah sampai di rumah. Makan malamnya sudah siap. Aku khawatir sekali. Suara Angga terdengar begitu tulus, dipenuhi kecemasan palsu yang kini terasa begitu memuakan. Perut Luna terasa mulas. Ia harus menelan ludah untuk membasahi tenggorokannya yang kering sebelum bisa menjawab. Maaf, Mas. Tadi aku mampir ke apotek sebentar. Kepalaku agak pusing. Jawabnya, berusaha sekuat tenaga agar suaranya tidak bergetar. Kebohongan itu terasa seperti bara panas di lidahnya. Pusing? Kenapa tidak bilang? Aku bisa menjemputmu. Ya sudah, cepat pulang ya, sayang. Aku sudah tidak sabar merayakan hari jadi kita. Aku punya kejutan spesial untukmu, lanjut Angga dengan nada mesra. Sebuah kejutan spesial. Luna kini tahu kejutan macam apa yang menunggunya. Belati dingin dan kuburan tanpa nama. Iya, Mas. Sebentar lagi aku pulang. Jawabnya singkat, lalu segera mematikan sambungan telepon sebelum pertahanannya runtuh. Ia menatap layar ponselnya yang gelap. Topeng itu sempurna. Angga adalah seorang aktor yang brilian. Tidak ada sedikitpun keraguan atau nada aneh dalam suaranya. Ia berbohong semudah ia bernapas. Dan dengan itu, harapan bodoh terakhir di hati Luna padam selamanya, meninggalkan abu dingin dari kenyataan yang pahit. Sekarang kau percaya? Tanya Nenek Sumini lembut. Luna hanya bisa mengangguk pelan. Air matanya kini mengalir tanpa bisa ia cegah. Ia menangis bukan karena sedih, tetapi karena marah dan jijik. Semuanya bohong, bisiknya pada diri sendiri. Semua kebaikannya, semua cintanya, semuanya bohong. Ia mulai menghubungkan kepingan-kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan. Perjalanan bisnis Angga yang selalu mendadak, yang entah kenapa selalu bertepatan dengan saat-saat di mana ia baru saja menandatangani dokumen investasi penting. Luna ingat betul. Setelah Angga pulang dari perjalanan bisnis, terakhirnya, sebuah jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya. Ia bilang itu bonus dari klien, tapi Luna sekarang tahu, itu pasti dibeli dengan uangnya sendiri. Lalu minuman herbal dari Ibu Widi. Setiap malam, mertuanya akan datang ke kamar mereka membawakan 2 cangkir minuman hangat berwarna kecoklatan. Untuk menjaga stamina kalian sebagai pengantin baru, begitu katanya sambil tersenyum keibuan. Luna selalu meminumnya sampai habis, menganggap itu sebagai bentuk perhatian. Tapi ia sering merasa sangat mengantuk dan lemah setelah meminumnya. Bahkan terkadang ia tidur begitu lelap, hingga tidak mengingat apapun keesokan paginya. Ia selalu mengira itu hanya efek dari ramuan herbal tradisional. Kini ia sadar, minuman itu adalah racun yang dilemahkan, alat untuk menaklukkannya secara perlahan, membuat jiwa dan raganya rapuh dan siap untuk dipersembahkan. Mereka tidak hanya merampoknya, mereka juga meracuninya. Luna menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat. Ia teringat dengan sangat jelas suatu sore beberapa bulan lalu. Angga datang dengan wajah panik, membawa setumpuk dokumen. Katanya ada masalah mendesak dengan warisan ayahnya, dan ia butuh tanda tangan Luna sebagai istri untuk beberapa surat kuasa. Aku tidak mengerti isinya, Mas, kata Luna waktu itu. Angga tersenyum, senyum menenangkan yang selalu berhasil melucuti semua pertahanan Luna. Tidak usah dipikirkan, sayang. Ini hanya formalitas hukum. Percaya padaku. Dan ia percaya. Ia menandatangani setiap lembar kertas tanpa membacanya, dibutakan oleh cinta dan kepercayaan. Betapa bodohnya dia. Nenek Sumini meletakkan tangannya yang keriput di bahu Luna. Jangan salahkan dirimu, Nak. Mereka adalah serigala berbulu domba. Siapapun akan tertipu. Wanita tua itu kemudian berdiri. Kau harus melihat sendiri buktinya. Kau harus tahu seberapa dalam kebusukan mereka. Ia berjalan kembali ke lemari tua, kali ini mengambil sebuah kunci kuningan yang sudah berkarat. Ia menyerahkannya pada Luna. Ini kunci duplikat ke ruangan di lantai atas. Ruangan yang selalu mereka sebut sebagai gudang peninggalan almarhum ayah Angga. Jangan percaya. Itu adalah pusat dari semua kejahatan mereka. Ayah nenek yang membangun rumah itu puluhan tahun lalu, sebelum keluarga Angga membelinya. Ayah nenek membuat 2 kunci untuk setiap pintu. Luna menatap kunci di telapak tangannya. Kunci itu terasa berat, dingin, seolah memegang kunci menuju neraka. Haruskah ia kembali ke sana? Ke rumah yang kini terasa seperti sarang ular? Di dalam sana, lanjut Nenek Sumini, suaranya serius, mereka menyimpan segalanya.
Aku pernah sekali mengintip saat mereka lupa menguncinya. Aku melihat sebuah kotak kayu, diukir dengan gambar naga. Aku yakin semua bukti yang kau butuhkan ada di dalam kotak itu. Bukan hanya tentang nyawa, tapi juga tentang uang. Mereka adalah jenis manusia yang selalu menyimpan catatan keserakahan mereka sebagai piala kemenangan. Sebuah suara mobil yang berhenti di depan rumah sebelah membuat mereka berdua tersentak. Dengan hati-hati, Nenek Sumini mematikan lampu dan mengisyaratkan Luna untuk mengikutinya ke jendela depan. Mereka mengintip dari celah tirai yang sudah usang. Di luar, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, mobil Angga terparkir. Angga keluar dari kursi pengemudi, disusul oleh Ibu Widi dari kursi penumpang. Mereka tidak langsung masuk ke dalam rumah. Sebaliknya, Angga membuka bagasi belakang mobilnya. Luna menahan napas. Apa yang akan mereka lakukan? Dengan sedikit usaha, Angga dan Ibu Widi mengangkat sebuah benda berat dari dalam bagasi. Itu adalah sebuah brankas kecil berwarna hitam. Jantung Luna serasa berhenti berdetak. Ia mengenali brankas itu. Itu adalah brankas miliknya, tempat ia menyimpan semua sertifikat tanah warisan orang tuanya, beberapa perhiasan pusaka milik ibunya, dan dokumen-dokumen berharga lainnya. Pekan lalu, Angga menyarankannya untuk memindahkan brankas itu dari bank ke rumah dengan alasan keamanan. Lebih aman di rumah kita, sayang. Di bawah pengawasan kita langsung, katanya waktu itu. Dan sekarang, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, suami dan ibu mertuanya sedang membawa hartanya yang paling berharga itu masuk ke dalam rumah. Wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi apapun selain fokus dan efisiensi, seperti dua orang perampok yang sedang mengamankan barang curian mereka. Tidak ada lagi senyum hangat, tidak ada lagi wajah keibuan. Yang ada hanya dua topeng dingin dari keserakahan murni. Semua keraguan terakhir di benak Luna lenyap tak bersisa. Ia harus kembali. Ia harus masuk ke ruangan itu dan menemukan kotak Pandora milik mereka. Malam semakin larut. Udara terasa dingin dan berat, seolah ikut merasakan ketegangan yang mencekik. Berbekal kunci kuningan dari Nenek Sumini dan tekad baja yang lahir dari amarah dan sakit hati, Luna bersiap untuk kembali ke rumahnya. Bukan lagi sebagai seorang istri yang pulang ke pelukan suaminya, tetapi sebagai seorang penyusup di wilayah musuh. Setiap langkahnya harus diperhitungkan. Setiap tarikan napasnya harus dikendalikan. Nenek Sumini memberinya petunjuk jalan teraman, melalui pintu samping di dekat taman yang jarang sekali dilewati. Mereka mungkin sedang sibuk di lantai atas, di ruang ritual itu. Ini kesempatanmu, bisik wanita tua itu, matanya menyiratkan harapan sekaligus kekhawatiran yang mendalam. Luna bergerak dalam kegelapan, menyelinap di antara bayang-bayang pepohonan di tamannya sendiri. Taman yang dulu menjadi tempatnya bersantai sambil minum teh sore bersama Angga, kini terasa seperti medan perang yang penuh ranjau. Jantungnya berdebar kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia sampai di depan pintu samping dan dengan tangan gemetar, memasukkan kunci kuningan itu ke lubang kunci. Terdengar bunyi klik yang pelan namun terasa begitu memekakan di tengah keheningan malam. Pintu terbuka tanpa suara. Luna menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk ke dalam rumahnya yang kini terasa begitu asing dan berbahaya. Suasana di dalam rumah begitu senyap. Lampu-lampu dimatikan, hanya menyisakan cahaya remang dari bulan yang menyusup melalui jendela. Ia melepas sepatunya agar tidak menimbulkan suara, dan mulai berjalan mengendap-endap menuju tangga. Setiap derit kecil dari lantai kayu di bawah kakinya terasa seperti ledakan di telinganya. Ia menaiki anak tangga satu persatu, tubuhnya menempel ke dinding, telinganya waspada menangkap setiap suara. Benar saja, dari arah ruangan di ujung koridor lantai 2, ia bisa mendengar sayup-sayup suara orang berbicara. Suara Angga dan Ibu Widi. Mereka ada di dalam ruangan terlarang itu. Kesempatan emas baginya. Tujuan Luna bukanlah ruangan itu, melainkan ruang kerja Angga yang terletak persis di sebelahnya. Menurut Nenek Sumini, ruangan terkutuk itu memiliki sebuah rahasia lain. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam ruang kerja Angga. Ruangan itu rapi seperti biasa, dengan rak buku tinggi menjulang dan meja kerja kayu yang kokoh. Namun, ia tidak peduli dengan semua itu. Ia segera menyingkirkan karpet tebal di tengah ruangan, memperlihatkan lantai kayu yang gelap. Ia meraba-raba permukaan lantai, mencari sesuatu yang janggal. Di bawah salah satu kaki meja, ia menemukannya. Sebuah papan kayu yang terasa sedikit lebih longgar dari yang lain. Dengan menggunakan pisau lipat kecil dari gantungan kuncinya, ia berhasil mencongkel papan kayu itu. Di bawahnya, terdapat sebuah rongga tersembunyi. Dan di dalam rongga itu, tergeletak sebuah benda yang membuatnya menahan napas. Sebuah kotak kayu berwarna gelap, dengan ukiran naga yang meliuk-liuk di seluruh permukaannya, matanya seolah menatap tajam ke arah Luna. Kotak Pandora itu nyata.
Dengan tangan gemetar, Luna mengangkat kotak itu keluar. Kotak itu tidak terkunci. Ia membukanya perlahan. Aroma apek dari kertas-kertas tua langsung menyeruak. Isinya membuatnya terpaku. Ini bukan sekadar kotak penyimpan barang biasa. Ini adalah sebuah arsip kejahatan yang terdokumentasi dengan sangat rapi. Tumpukan paling atas adalah beberapa buku harian bersampul kulit yang sudah usang. Ia membuka salah satunya secara acak. Tulisan tangan di dalamnya adalah tulisan tangan kuno, milik kakek Angga. Isinya menceritakan tentang sebuah tradisi keluarga. Sebuah perjanjian untuk kemakmuran dengan cara mengorbankan wadah pada setiap siklus generasi. Kata-kata seperti tumbal, pengorbanan, dan kemakmuran abadi tertulis dengan tinta hitam yang dingin. Luna beralih ke tumpukan berikutnya. Di sana ada beberapa map tebal. Map pertama diberi label nama Manda. Jantungnya berdebar kencang saat membukanya. Di dalamnya ada foto-foto Manda, salinan laporan keuangannya yang menunjukkan bagaimana aset-asetnya secara perlahan dialihkan ke perusahaan-perusahaan cangkang milik keluarga Angga, dan catatan medis palsu yang mengindikasikan kondisi mental Manda yang tidak stabil, mungkin disiapkan sebagai alibi jika ada yang curiga. Di lembar terakhir, hanya ada satu kalimat pendek yang ditulis dengan tinta merah. Manda. Siklus ke-7. Selesai. Di bawahnya tertera tanggal yang bertepatan dengan hari di mana Manda dilaporkan menghilang. Perut Luna terasa mual. Ini adalah bukti pembunuhan berdarah dingin. Tangannya yang gemetar membuka map kedua. Dan seketika itu juga, dunia di sekelilingnya terasa runtuh. Map itu diberi label namanya sendiri, Luna. Isinya bahkan lebih mengerikan. Di dalamnya terdapat laporan lengkap tentang dirinya, bahkan sebelum ia mengenal Angga. Laporan itu merinci kondisi keuangan keluarganya, statusnya sebagai anak tunggal yatim piatu, bahkan profil psikologisnya yang mendambakan sebuah keluarga. Mereka tidak hanya menemukannya, mereka memburunya. Ia adalah target yang telah direncanakan dengan sangat matang. Lembar demi lembar berikutnya adalah salinan dari setiap dokumen yang pernah ia tanda tangani, setiap surat kuasa, setiap akta pengalihan aset. Semua hartanya, warisan dari kerja keras kedua orang tuanya, kini secara hukum bukan lagi miliknya. Mereka telah merampoknya hingga ke akar-akarnya. Namun, kengerian itu belum mencapai puncaknya. Di bagian paling bawah kotak, ia menemukan sebuah buku harian lain, yang ini masih baru, dengan tulisan tangan yang ia kenali sebagai tulisan Ibu Widi. Ia membukanya ke halaman terakhir yang baru saja ditulis. Kata-kata di halaman itu akan selamanya terpatri dalam ingatannya seperti besi panas. Ritual malam ini akan sempurna. Luna adalah wadah yang paling subur, cintanya tulus dan energinya murni. Minuman herbal yang kuberikan setiap malam telah berhasil melemahkan roh pelindungnya, membuatnya siap untuk dipersembahkan. Jiwanya untuk perjanjian, hartanya untuk kita. Di bawah tulisan itu, terselip sebuah dokumen yang baru saja dicetak. Sebuah polis asuransi jiwa senilai puluhan miliar rupiah atas nama Luna. Pemegang polis sekaligus penerima manfaat tunggal, Angga, suaminya. Tanggal aktif polis itu adalah hari ini. Tanggal klaim bisa diajukan mulai besok. Kematiannya bukan hanya sebuah ritual, tapi juga sebuah transaksi finansial yang sangat menguntungkan. Saat itulah Luna mengerti. Ia bukan hanya akan dibunuh. Seluruh eksistensinya, dari cinta hingga nyawanya, telah diubah menjadi angka-angka di atas kertas untuk memperkaya keluarga iblis ini. Tepat ketika ia mencerna kengerian terakhir itu, sebuah suara langkah kaki terdengar di koridor, mendekat ke arah ruang kerja. Jantung Luna serasa berhenti berdetak. Mereka datang. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu ruang kerja. Jantung Luna serasa melonjak ke tenggorokan dan berhenti berdetak di sana. Seluruh tubuhnya kaku, matanya terpaku pada kenop pintu berwarna keperakan. Di tangannya, ia masih mencengkeram lembaran polis asuransi jiwa dan halaman terakhir dari buku harian Ibu Widi. Kertas-kertas itu terasa seperti vonis mati yang tertulis. Tidak ada waktu untuk menyembunyikan kotak itu kembali. Tidak ada waktu untuk lari. Ia terjebak. Ia hanya bisa menahan napas, menunggu pintu itu terbuka dan takdirnya terungkap. Kenop pintu berputar pelan, tanpa suara. Pintu terbuka, menampakkan sesosok figur yang selama setahun ini selalu ia sambut dengan senyum dan pelukan hangat. Ibu Widi. Wanita itu berdiri di ambang pintu, matanya yang biasanya memancarkan kelembutan keibuan kini menatap lurus ke arah Luna. Tatapannya tidak menunjukkan keterkejutan, kemarahan, atau bahkan kepanikan. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin dan mengerikan, seolah ia memang sudah menduga akan menemukan Luna di sana, di tengah tumpukan bukti kejahatan mereka.
Seolah ini semua adalah bagian dari rencananya. Masker kebaikan yang selama ini ia kenakan dengan begitu sempurna, kini lurus sepenuhnya, memperlihatkan wajah asli dari iblis yang bersembunyi di baliknya. Hening menyelimuti ruangan selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Mereka hanya saling tatap. Luna dengan napas tertahan dan mata membelalak ngeri, Ibu Widi dengan senyum tipis yang sama sekali tidak mencapai matanya. Senyum kemenangan yang kejam. Sudah puas melihat-lihat, menantu bodoh, suara Ibu Widi memecah keheningan. Suaranya tidak lagi terdengar ramah dan keibuan. Nada bicaranya datar, dingin, dan penuh dengan hinaan yang menusuk. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun. Luna tidak bisa menjawab. Lidahnya terasa keluh, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia hanya bisa menatap wanita di hadapannya, wanita yang ia anggap sebagai ibu keduanya, yang kini menatapnya seperti seekor serangga yang siap untuk diinjak. Ibu Widi melangkah masuk ke dalam ruangan, menutup pintu di belakangnya dengan pelan. Ia berjalan mengitari meja kerja, matanya melirik sekilas ke arah kotak naga yang terbuka dan isinya yang berserakan. Aku akui, kau lebih pintar dari yang sebelumnya. Lanjutnya, nadanya terdengar seperti seorang guru yang sedang mengevaluasi muridnya. Manda bahkan tidak pernah curiga sampai saat-saat terakhirnya. Tapi kau punya insting. Sayang sekali, insting saja tidak cukup untuk menyelamatkanmu. Ia berhenti tepat di depan Luna, menatap rendah menantunya yang masih terduduk di lantai. Kau pikir kami memilihmu secara acak? Karena kau cantik? Atau karena kau baik hati? Ia tertawa pelan, suara tawa yang kering dan tanpa humor. Oh, betapa naifnya dirimu. Kami memilihmu karena profilmu sempurna. Yatim piatu, haus akan kasih sayang keluarga, dan yang terpenting, memiliki warisan yang cukup besar tanpa ada wali yang akan banyak bertanya. Kau adalah target yang ideal. Setiap kalimatnya adalah sebuah tamparan keras bagi Luna. Sakitnya melebihi sakit fisik manapun. Warisan keluargamu adalah mahar yang sesungguhnya. Luna, cintamu yang tulus dan murni itu hanyalah bonus. Bahan bakar yang sangat baik untuk menyempurnakan ritual kami. Jiwamu untuk perjanjian, dan uangmu untuk kami nikmati selagi menunggu perjanjian itu membuahkan hasil. Ibu Widi membungkuk, menyejajarkan wajahnya dengan wajah Luna. Matanya yang gelap menatap tajam, tanpa jiwa. Kau harusnya berterima kasih. Kami memberimu setahun penuh kebahagiaan palsu. Kami memberimu keluarga yang kau impikan. Anggap saja itu kompensasi atas pengorbanan kecil yang harus kau berikan malam ini. Saat itulah pintu ruang kerja kembali terbuka. Kali ini Angga yang masuk. Untuk sepersekian detik, sebersit harapan gila melintas di benak Luna. Harapan bahwa Angga adalah korban, bahwa ia dipaksa oleh ibunya. Tapi harapan itu langsung hancur berkeping-keping saat ia melihat ekspresi di wajah suaminya. Wajah Angga sama dinginnya dengan wajah ibunya. Tidak ada cinta, tidak ada penyesalan, tidak ada konflik batin. Yang ada hanya tatapan kosong seorang eksekutor yang siap menjalankan tugasnya. Ia bahkan tidak melirik ke arah Luna yang terduduk putus asa di lantai. Pandangannya lurus tertuju pada ibunya. Semua sudah siap, Bu, kata Angga, suaranya datar dan tanpa emosi. Kata, Bu, yang biasanya terdengar penuh hormat, kini terdengar seperti laporan seorang prajurit kepada komandannya. Mereka adalah sebuah tim, sebuah unit kejahatan yang solid, dan Luna hanyalah mangsa mereka. Angga akhirnya menoleh ke arah Luna, tatapannya dingin dan menusuk. Ia berjalan mendekat dan berjongkok di hadapan istrinya. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk membantu Luna berdiri, melainkan untuk mengambil paksa lembaran polis asuransi dari genggaman Luna yang melemah. Terima kasih atas semua yang sudah kau berikan pada kami, Luna, katanya pelan, suaranya terdengar seperti desisan ular. Baik cinta maupun uangmu. Semuanya sangat kami hargai. Pengkhianatan itu kini terasa begitu mutlak, begitu total. Pria yang tidur seranjang dengannya, pria yang ia cintai dengan segenap jiwa, ternyata adalah monster berdarah dingin yang telah merencanakan kematiannya sejak awal. Rasa sakit di hati Luna begitu hebat, hingga ia tidak bisa lagi merasakan apa-apa. Mati rasa. Ibu Widi tersenyum puas. Lihat, semuanya berjalan sesuai rencana. Ia menepuk pundak putranya. Ayo kita selesaikan ini. Malam semakin larut, dan bulan purnama tidak akan menunggu. Ia kemudian menatap Luna dengan tatapan merendahkan. Jangan khawatir, katanya dengan nada mengejek yang manis. Setelah kau tiada, kami akan menggunakan sebagian kecil dari hartamu untuk beramal atas namamu. Kau akan dikenang oleh semua orang sebagai istri yang baik hati dan dermawan, yang meninggal secara tragis dalam sebuah kecelakaan. Sungguh akhir yang indah, bukan?
Hinaan terakhir itu berhasil menembus lapisan mati rasa di hati Luna, menyulut sebuah api amarah yang membara. Amarah itulah yang memberinya kekuatan saat Angga dan Ibu Widi mencengkeram lengannya dengan kasar, menariknya berdiri, dan mulai menyeretnya keluar dari ruang kerja. Bukan menuju pintu keluar untuk kebebasan, melainkan menuju ruangan di ujung koridor. Menuju altarnya. Menuju akhir hidupnya. Tubuh Luna dihempaskan dengan kasar ke lantai yang dingin di dalam ruangan terkutuk itu. Pintu di belakangnya ditutup dan dikunci, suara selotnya terdengar seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis. Ruangan itu terasa pengap, dipenuhi aroma dupa murahan yang bercampur dengan bau anyir yang samar, seperti bau darah yang sudah mengering. Di bawah cahaya remang dari beberapa lilin hitam yang menyala, Luna bisa melihat dengan jelas kengerian di sekelilingnya. Dindingnya dicat dengan simbol-simbol aneh yang tidak ia mengerti. Di tengah ruangan, berdiri sebuah altar batu yang puncaknya sedikit cekung dan bernoda gelap. Di atas altar itu, tergeletak sebilah belati kuno dengan gagang berukir. Ini nyata. Semua cerita Nenek Sumini, semua tulisan di buku harian itu, semuanya nyata. Angga dan Ibu Widi mengikat tangan dan kakinya ke sebuah kursi kayu yang kokoh. Mereka bekerja dalam diam, dengan efisiensi yang terlatih. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi ejekan. Yang ada hanya fokus dingin untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Keputusasaan sempat mengancam untuk menelan Luna sepenuhnya. Ia akan mati di sini, seperti Manda. Dilupakan, dengan nama baik yang dicemarkan, sementara para pembunuhnya hidup dalam kemewahan dengan hartanya. Namun, saat Angga mengencangkan ikatan terakhir di pergelangan tangannya, tatapan dingin suaminya itu bertemu dengan matanya. Dan di sana, di dalam sorot mata Angga yang kosong, Luna tidak lagi melihat pria yang ia cintai. Ia melihat seorang pengecut, seorang monster. Dan api amarah yang tadi sempat menyala, kini berkobar menjadi neraka. Ia tidak akan mati sebagai korban yang pasrah. Jika ia harus mati malam ini, ia akan mati sambil berjuang. Sementara itu, di rumah sebelah, Nenek Sumini berjalan mondar-mandir di ruang tamunya yang sempit. Kecemasan menggerogoti hatinya seperti rayap. Sudah hampir 1 jam sejak Luna menyelinap kembali ke rumahnya, dan gadis itu belum juga kembali. Firasat buruk menyelimuti wanita tua itu. Ia tahu keluarga Widi itu kejam, tapi ia tidak menyangka mereka akan bertindak secepat ini. Setiap menit yang berlalu terasa seperti 1 jam. Nenek Sumini bukanlah sekadar tetangga yang usil. Ia memiliki alasan pribadi yang membuatnya mengawasi keluarga itu selama bertahun-tahun. Manda, korban pertama Angga, adalah cucu dari sepupunya. Seorang gadis lugu yang ia lihat tumbuh besar. Ketika Manda menghilang dan polisi menutup kasusnya begitu saja, Nenek Sumini tahu ada yang tidak beres. Ia bersumpah pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, ia akan menemukan keadilan untuk Manda. Dan malam ini, ia tidak akan membiarkan ada korban lagi. Menunggu lebih lama lagi adalah sebuah kesalahan. Ia tidak bisa hanya duduk diam. Polisi setempat tidak bisa diandalkan. Keluarga Widi memiliki pengaruh dan uang, mereka bisa dengan mudah membungkam siapapun. Nenek Sumini tahu ia hanya punya satu kesempatan. Satu orang yang mungkin mau mendengarkannya. Ia membuka buku telepon tuanya, mencari sebuah nama dengan jari-jarinya yang gemetar. Baskoro. Pensiunan detektif polisi. Pria itu adalah penyelidik utama dalam kasus hilangnya Manda bertahun-tahun yang lalu. Nenek Sumini ingat betul bagaimana frustrasinya detektif Baskoro ketika kasus itu dipaksa ditutup oleh atasannya karena tekanan dari pihak berpengaruh. Kasus itu adalah noda dalam karirnya, sebuah kegagalan yang selalu menghantuinya. Nenek Sumini bertaruh pada rasa penyesalan pria itu. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor telepon itu. Suara serak dan lelah seorang pria tua menjawab di seberang. Nenek Sumini tidak membuang waktu. Pak Baskoro, ini Sumini, tetangga Manda, katanya cepat. Keluarga Widi akan melakukannya lagi. Malam ini, ada korban baru di dalam rumah itu sekarang. Namanya Luna. Kali ini saya punya bukti, Pak. Bukan hanya soal pembunuhan, tapi juga penipuan besar-besaran. Di dalam ruang ritual, Luna mengedarkan pandangannya dengan panik, mencari celah, mencari apapun yang bisa menjadi harapan. Angga dan ibunya sedang sibuk di depan altar, mempersiapkan ramuan dalam sebuah cawan. Mereka membelakanginya. Inilah kesempatannya. Matanya tertuju pada lantai kayu di dekat dinding. Ia teringat cerita Nenek Sumini, bahwa ayahnya yang membangun rumah ini. Mungkin ada sesuatu, sebuah cacat dalam konstruksi, sebuah jalan rahasia. Pandangannya kemudian menangkap sesuatu yang janggal. Sebuah lubang ventilasi udara kecil dari kuningan, tepat di dekat lantai, sebagian tertutup oleh lemari kecil.
Lubang itu tampak tua dan mungkin sudah tidak berfungsi. Tapi itu adalah sebuah lubang. Sebuah koneksi ke dunia luar. Dengan sekuat tenaga, Luna mulai menggoyangkan kursinya, sedikit demi sedikit, tanpa menimbulkan suara. Ia harus mendekati dinding itu. Keringat membasahi pelipisnya. Ikatan di tangannya terlalu kuat, tetapi kakinya masih memiliki sedikit ruang gerak. Beberapa senti demi beberapa senti, ia berhasil menggeser kursinya mendekati lubang ventilasi itu. Ia tidak bisa membukanya. Tapi ia bisa mengirim sinyal. Dengan gerakan cepat saat Angga dan Ibu Widi sedang khusyuk membaca mantra, ia merobek secuil kain dari ujung gaunnya dengan giginya. Robekan itu kecil, tapi cukup. Lalu ia melepaskan salah satu anting berlian kecil dari telinganya. Anting hadiah ulang tahun dari almarhum ayahnya. Benda itu adalah satu-satunya harta berharga miliknya yang tersisa. Dengan menahan napas, ia menjatuhkan sobekan kain dan anting itu ke dalam celah kecil di kisi-kisi ventilasi. Ia mendengar suara, tik, pelan saat benda itu jatuh ke dalam saluran pipa di baliknya. Ia tidak tahu kemana saluran itu bermuara. Ia tidak tahu apakah ada yang akan menemukannya. Itu adalah sebuah tindakan putus asa, sebuah lemparan dadu terakhir. Tapi itu adalah sebuah tindakan. Sebuah perlawanan. Di tengah ruang penyembelihan itu, di bawah tatapan para iblis, Luna telah mengirimkan pesannya ke dunia luar. Sebuah bisikan minta tolong yang dibawa oleh sepotong kain dan sebutir harapan. Malam yang tadinya sunyi kini terasa berat, terisi dengan antisipasi yang mencekam. Di sebuah jalan kecil yang gelap beberapa blok dari rumah Luna, sebuah mobil sedan tua berhenti tanpa menyalakan lampu. Di dalamnya, Pak Baskoro, pensiunan detektif itu, menatap tajam ke arah rumah di kejauhan. Wajahnya yang dipenuhi guratan pengalaman tampak keras di bawah cahaya remang dashboard mobil. Telepon dari Nenek Sumini telah menyalakan kembali api di dalam dirinya, api keadilan yang ia kira sudah lama padam. Kasus Manda bukan sekadar noda dalam karirnya, itu adalah sebuah luka yang tak pernah sembuh, sebuah pengingat akan sistem yang terkadang gagal melindungi yang lemah. Malam ini adalah kesempatannya untuk menebus kegagalan itu. Ia tidak datang sendiri. Ia tahu betul betapa berpengaruhnya keluarga Widi. Melaporkan ini melalui jalur resmi yang lambat, hanya akan memberi mereka waktu untuk menghilangkan barang bukti atau bahkan melarikan diri. Ia butuh tim kecil yang bisa ia percaya, yang bergerak cepat dan efisien. Di sampingnya duduk Inspektur Rian, seorang perwira muda yang cerdas dan berintegritas, anak didiknya dulu. Di kursi belakang, Bribka Jodi, seorang bintara yang tegap dan cekatan, mengamati keadaan dengan waspada. Mereka adalah orang-orang terbaik yang ia kenal, polisi-polisi lurus yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pak Baskoro telah menjelaskan situasinya dengan cepat dan lugas. Ia tidak menyebutkan kata ritual atau pesugihan, karena ia tahu itu akan terdengar gila. Sebaliknya, ia fokus pada fakta-fakta keras yang diberikan Nenek Sumini, dugaan penyekapan, riwayat korban hilang sebelumnya, dan yang terpenting, bukti penipuan finansial dan pencucian uang berskala besar. Tuduhan-tuduhan itu sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan darurat. Kita tidak bisa langsung menyerbu, kata Inspektur Rian, suaranya pelan dan terukur. Kita tidak tahu ada berapa orang di dalam, atau apakah mereka bersenjata. Kita butuh konfirmasi visual bahwa korban memang ada di dalam dan berada dalam bahaya. Saat itulah Nenek Sumini, yang duduk gemetar di kursi belakang mobil lain di dekat mereka, memberikan informasi terakhirnya. Ia menceritakan tentang sistem ventilasi tua di rumah itu. Luna mungkin mencoba mengirim sinyal, katanya penuh harap. Dia gadis yang cerdas. Berbekal informasi itu, Bribka Jodi bergerak. Ia menyelinap dalam kegelapan seperti bayangan, tubuhnya yang atletis bergerak tanpa suara. Ia mengitari perimeter properti, matanya yang terlatih memindai setiap detail dinding rumah. Di bagian samping rumah, tersembunyi di balik rimbunnya semak bugenvil yang lebat, ia menemukannya. Sebuah kisi-kisi ventilasi dari kuningan yang sudah tampak kusam. Ia menyalakan senter kecilnya, menyorotkannya ke dalam celah. Dan di sana, tersangkut di sudut kisi-kisi, ada secuil kain biru yang serasi dengan deskripsi gaun yang dikenakan Luna. Di bawahnya, berkilauan samar di bawah cahaya senternya, tergeletak sebutir anting berlian kecil. Konfirmasi telah didapat. Ada korban di dalam, dan ia sedang meminta tolong. Bribka Jodi segera memberikan sinyal kepada timnya. Sudah waktunya untuk bergerak. Di dalam ruang ritual, udara terasa semakin dingin dan berat. Ibu Widi telah selesai dengan persiapan awalnya. Ia berdiri di depan altar seperti seorang pendeta agung kegelapan, suaranya yang rendah dan monoton melantunkan mantra-mantra dalam bahasa aneh dari buku harian tua yang terbuka di hadapannya.
Angga bergerak di sekelilingnya seperti seorang asisten yang patuh. Ia menyalakan dupa-dupa baru yang mengeluarkan asap berbau aneh, campuran antara cendana dan sesuatu yang amis. Wajahnya benar-benar kosong, matanya sayu dan terhipnotis oleh prosesi itu. Ia bukan lagi Angga yang Luna kenal. Ia adalah perpanjangan tangan dari kehendak ibunya, sebuah pion yang telah dicuci otaknya seumur hidup demi tradisi mengerikan ini. Luna, yang masih terikat di kursi, hanya bisa menyaksikan semua itu dengan jantung yang berdebar ngeri. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 jam, menggerus sisa-sisa harapannya. Ia berdoa dalam hati, berharap sinyal kecilnya ditemukan, berharap Nenek Sumini berhasil mendapatkan bantuan. Tapi saat ia melihat Ibu Widi mengambil cawan keramik dari atas altar, keputusasaan kembali mencengkeramnya. Sudah waktunya, kata Ibu Widi, suaranya menggema di ruangan itu. Angga berjalan ke arah Luna, membuka ikatan di kakinya. Ia kemudian menarik Luna dengan kasar, menyeretnya dari kursi menuju altar batu di tengah ruangan. Lantai batu itu terasa dingin menusuk telapak kakinya yang telanjang. Mereka memaksa Luna untuk berlutut di depan altar. Ibu Widi mendekat, membawa cawan itu. Di dalamnya ada cairan kental berwarna gelap, sama seperti minuman herbal yang biasa ia berikan, tetapi warnanya jauh lebih pekat dan aromanya lebih menyengat. Minumlah, perintah Ibu Widi, menyodorkan cawan itu ke bibir Luna. Luna memalingkan wajahnya sekuat tenaga. Cairan itu tumpah sedikit, mengenai dagunya, meninggalkan rasa panas yang aneh. Angga, melihat perlawanan itu, mencengkeram rahang Luna dengan satu tangan, memaksanya untuk membuka mulut. Tangan Ibu Widi yang lain menjambak rambut Luna, menarik kepalanya ke belakang. Dengan kejam, mereka menuangkan cairan pahit dan getir itu ke dalam tenggorokannya. Luna terbatuk dan tersedak, tapi ia tidak punya pilihan selain menelannya. Efeknya datang dengan cepat. Rasa panas menjalar dari perutnya ke seluruh tubuhnya. Pandangannya mulai kabur, dan anggota tubuhnya terasa berat seperti timah. Otot-ototnya menolak untuk mematuhi perintah otaknya. Kesadarannya masih ada, pikirannya masih tajam dipenuhi amarah dan ketakutan, tetapi tubuhnya kini lumpuh tak berdaya. Ia telah menjadi boneka tak bernyawa di tangan mereka. Dengan mudah, Angga mengangkat tubuh Luna yang lemas dan membaringkannya di atas altar batu yang dingin. Posisinya telentang, matanya menatap langit-langit yang penuh dengan simbol-simbol jahat. Ibu Widi tersenyum puas, senyum kemenangan iblis. Ia mundur selangkah, memberikan panggung utama kepada putranya. Dari atas altar, ia mengambil belati kuno itu. Gagangnya yang dingin ia serahkan kepada Angga. Ini adalah kehormatanmu, putraku, katanya dengan suara hikmat. Dengan tangannya sendiri, seorang suami harus melepaskan pasangannya untuk kemakmuran abadi keluarga kita. Selesaikan tugasmu. Angga menerima belati itu. Ia berdiri menjulang di atas Luna, menatapnya bukan dengan mata seorang suami, melainkan dengan mata seorang jagal. Ia mengangkat belati itu tinggi-tinggi di atas dadanya. Ujungnya yang runcing dan tajam berkilauan mengerikan di bawah cahaya lilin, memantulkan bayangan wajah Luna yang pucat pasi dan dipenuhi teror. Waktu seakan berhenti. Inilah akhirnya. Tepat saat otot-otot di lengan Angga menegang, bersiap untuk menghunjamkan belati itu ke jantung Luna, sebuah suara ledakan yang memekakan telinga terdengar dari lantai bawah. Suara pintu depan yang didobrak hingga hancur. Suara itu disusul oleh teriakan-teriakan keras yang menggema di seluruh rumah. Polisi! Jangan bergerak! Dunia yang tadinya sunyi dan khusyuk dalam ritual mengerikan itu, seketika meledak dalam kekacauan. Suara pintu yang didobrak dan teriakan polisi menggema hingga ke lantai atas, memecahkan mantra kejahatan mereka. Angga, yang lengannya sudah siap untuk menghunjamkan belati, membeku di tempat. Matanya yang tadinya kosong kini membelalak kaget, cengkeramannya pada belati sedikit mengendur. Ibu Widi adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya yang tadinya tenang dan penuh kemenangan berubah menjadi seringai kemarahan yang mengerikan. Beraninya mereka, desisnya seperti ular. Momen singkat yang penuh kekacauan itu adalah sebuah keajaiban bagi Luna. Sebelum Angga atau Ibu Widi sempat melakukan apapun, pintu ruang ritual itu ditendang hingga terbuka. Pak Baskoro adalah yang pertama masuk, pistol di tangannya teracung lurus ke arah Angga. Di belakangnya, Inspektur Rian dan Bribka Jodi bergerak cepat, mengepung ruangan. Mata para petugas polisi itu melebar saat melihat pemandangan di hadapan mereka. Seorang wanita tak berdaya di atas altar, seorang pria dengan belati terangkat, dan seorang wanita tua yang dikelilingi oleh simbol-simbol pemujaan. Ini lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Jatuhkan pisaunya. Sekarang, teriak Pak Baskoro, suaranya yang serak dipenuhi otoritas yang tak terbantahkan. Angga, yang terkejut, menjatuhkan belati itu.
Benda itu jatuh ke lantai dengan bunyi denting yang nyaring. Dalam sekejap, Bribka Jody sudah menerjangnya, membantingnya ke lantai dan memborgol tangannya di belakang punggung dengan kasar. Angga tidak melawan, tubuhnya lemas seperti boneka kain, topeng predatornya hancur, hanya menyisakan kebingungan dan ketakutan. Ibu Widi, sebaliknya, tidak menyerah begitu saja. Ia menjerit dengan suara melengking, sebuah jeritan kemarahan, bukan ketakutan. Ia menerjang ke arah altar, mencoba meraih sebuah buku tebal, seolah benda itu bisa menyelamatkannya. Namun, Inspektur Rian lebih cepat. Ia mencegat wanita tua itu dan memborgolnya. Ibu Widi meronta-ronta, melontarkan kutukan dan ancaman kepada para petugas. "Kalian tidak tahu siapa kami. Kalian akan menyesali ini," teriaknya, wajahnya dipenuhi kebencian. Sementara kekacauan itu berlangsung, Pak Baskoro segera menghampiri Luna. Ia melepaskan pistolnya dan menyampirkan jaketnya ke tubuh Luna yang gemetar. "Anda aman sekarang, Bu Luna," katanya dengan suara yang menenangkan. Luna menatap wajah detektif tua itu, wajah orang asing yang kini terasa seperti wajah seorang penyelamat. Efek ramuan itu masih membuatnya pusing dan lemas. Tetapi gelombang kelegaan yang luar biasa dahsyat menyapu dirinya, membuatnya menangis tanpa suara. Mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Setelah kedua tersangka diamankan dan dibawa turun, penyelidikan menyeluruh pun dimulai. Rumah yang tadinya tampak mewah dan terawat itu kini diobrak-abrik oleh tim forensik. Dan sedikit demi sedikit, kebusukan yang tersembunyi di baliknya mulai terungkap ke permukaan. Di ruang kerja Angga, mereka menemukan kotak berukir naga itu. Seorang ahli kejahatan finansial yang ikut dalam tim itu tercengang melihat isinya. Tumpukan dokumen itu adalah bukti dari penipuan dan pencucian uang yang sangat terorganisir dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Brankas berisi aset-aset curian juga ditemukan. Ini bukan lagi sekadar kasus percobaan pembunuhan, ini adalah kasus kejahatan kerah putih yang sangat besar. Namun, penemuan yang paling mengerikan terjadi di ruang ritual. Pak Baskoro, yang dihantui oleh kasus Manda, menatap altar batu itu dengan curiga. Dalam salah satu buku harian, ia pernah membaca sebuah kalimat samar tentang persembahan harus menyatu dengan dasar pemujaan. Berdasarkan firasatnya, ia meminta tim untuk memeriksa altar itu. Setelah beberapa kali ketukan, mereka menyadari bahwa altar itu tidak padat seluruhnya. Dengan menggunakan palu godam, mereka mulai menghancurkan permukaan altar. Dan di bawah lapisan batu dan semen, mereka menemukannya. Terbungkus dalam plastik tebal, terbaring kerangka manusia yang sudah tidak utuh. Di sisa-sisa pakaian yang membusuk, ditemukan sebuah liontin dengan inisial M. Tulang belulang Manda akhirnya ditemukan. Misteri hilangnya istri pertama Angga telah terpecahkan dengan cara yang paling mengerikan. Beberapa jam kemudian, di kantor polisi yang terang benderang, kontras dengan suasana gelap di rumah itu, proses interogasi dimulai. Ibu Widi duduk di ruang interogasi dengan angkuh. Ia menolak untuk berbicara, hanya menatap para penyidik dengan sorot mata penuh penghinaan. Ia menuntut pengacara terbaik dan tampaknya masih sangat yakin bahwa kekuasaan dan uangnya bisa membebaskannya dari jerat hukum ini. Angga, di ruangan lain, adalah gambaran yang sama sekali berbeda. Tanpa kehadiran ibunya yang mendominasi, seluruh kepribadiannya runtuh. Ia duduk membungkuk di kursi, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Topeng suami sempurna dan predator berdarah dingin itu telah lenyap, hanya menyisakan sosok pria dewasa yang lemah, menyedihkan, dan manja. Ia tidak butuh banyak tekanan untuk mengaku. Seluruh cerita busuk itu keluar dari mulutnya seperti air bah. Ia menceritakan segalanya. Mulai dari bagaimana ibunya telah mencuci otaknya sejak kecil, meyakinkannya bahwa tradisi keluarga mereka adalah sebuah takdir yang mulia. Ia mengaku telah membunuh Manda atas perintah ibunya. Ia juga mengakui rencananya untuk membunuh Luna. Namun, dalam setiap kalimatnya, ia selalu berusaha memposisikan dirinya sebagai korban. Ibu yang merencanakan semuanya, isaknya berulang kali. "Saya hanya menuruti perintahnya. Saya tidak punya pilihan." Sebuah pengakuan pengecut dari seorang pembunuh. Di ruangan yang terpisah dan lebih tenang, Luna didampingi oleh seorang polwan. Setelah efek ramuan itu perlahan hilang, ia memberikan kesaksiannya dengan suara yang pelan namun jelas. Pak Baskoro kemudian masuk, membawa sebuah kotak berisi barang-barang pribadi Luna yang berhasil diamankan. Dengan penuh simpati, ia memberitahu Luna tentang penemuan jenazah Manda. Luna menangis pelan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk wanita malang yang tidak berhasil selamat. Di tengah barang-barang itu, Pak Baskoro mengeluarkan sebuah buku tabungan bersampul biru tua. Nama di buku itu adalah nama Luna, tetapi ia sama sekali tidak mengenalinya.
Kami menemukannya di brankas terpisah di lemari pakaianmu, tersembunyi di balik tumpukan kain, kata Pak Baskoro. Luna membukanya. Saldo di dalamnya cukup besar, sebuah dana darurat yang tidak pernah ia ketahui. Di halaman pertama, ada sebuah catatan kecil tulisan tangan ayahnya. Untuk putriku, jika suatu hari kau membutuhkan awal yang baru. Itu adalah pesan terakhir dari ayahnya, sebuah jaring pengaman yang ditinggalkan dari balik kubur. Di tengah kehancuran dan pengkhianatan, secercah harapan untuk masa depan yang baru mulai bersinar. Itu adalah bukti bahwa bahkan di malam yang paling gelap sekalipun, cinta sejati tidak akan pernah benar-benar padam. Beberapa minggu setelah malam penggerbekan itu, badai baru menerpa. Bukan badai ritual yang senyap dan mengerikan, melainkan badai media yang riuh dan tanpa ampun. Kisah keluarga Widi meledak menjadi berita utama nasional. Setiap stasiun televisi, setiap surat kabar, setiap portal berita daring seolah berlomba-lomba mengupas tuntas skandal tersebut. Judul-judul berita yang sensasional terpampang di mana-mana, keluarga pemuja setan di kawasan elit, mahligai tumbal, cinta, harta, dan darah di balik kemewahan, pengakuan mengejutkan sang suami, ibuku adalah iblisnya. Foto-foto Angga dan Ibu Widi saat digiring polisi, serta foto-foto Luna yang tampak syok saat diselamatkan, beredar luas. Reputasi keluarga Widi yang selama ini dibangun dengan citra terhormat dan kaya raya, hancur lebur menjadi debu dalam hitungan hari. Inilah bagian pertama dari ganjaran mereka, kehinaan publik yang total. Selama badai itu berlangsung, Luna mengasingkan diri. Ia tidak kembali ke rumah neraka itu. Ia juga menolak tawaran untuk tinggal di hotel yang aman. Ia memilih untuk tinggal bersama Nenek Sumini. Di rumah tua yang pengap namun penuh kehangatan itu, ia menemukan perlindungan. Nenek Sumini merawatnya dengan sabar, tidak hanya menyajikan makanan hangat, tetapi juga memberikan telinga untuk mendengar dan bahu untuk bersandar. Di sana, di antara perabotan usang dan aroma minyak kayu putih, Luna mulai menata kembali kepingan-kepingan jiwanya yang hancur. Ia bukan lagi korban yang gemetar ketakutan. Perlahan tapi pasti, di dalam dirinya tumbuh sebuah kekuatan baru yang dingin dan kokoh, sekeras berlian. Kekuatan yang lahir dari keinginan untuk melihat keadilan ditegakkan sampai tuntas. Proses hukum berjalan dengan cepat. Bukti yang dimiliki pihak kejaksaan begitu melimpah dan tak terbantahkan. Pengakuan lengkap Angga, buku-buku harian yang merinci tradisi pesugihan selama beberapa generasi, catatan transaksi keuangan yang membuktikan adanya penipuan dan pencucian uang, dan yang paling utama, penemuan jenazah Manda yang terkubur di dalam altar. Semua itu membentuk sebuah jaring yang begitu kuat, hingga tidak ada celah sedikitpun bagi Angga dan Ibu Widi untuk lolos. Keluarga Widi menyewa tim pengacara paling mahal di negeri ini. Mereka mencoba berbagai macam strategi. Untuk Ibu Widi, mereka mencoba membangun narasi bahwa ia mengalami gangguan kejiwaan, delusi yang membuatnya percaya pada ritual-ritual kuno. Untuk Angga, mereka melukisnya sebagai korban dari cuci otak dan kekerasan psikologis yang dilakukan oleh ibunya sejak ia kecil. Namun, semua strategi itu dipatahkan dengan telak oleh tim jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh seorang wanita tangguh bernama Ratna. Jaksa Ratna adalah seorang wanita parubaya yang terkenal cerdas dan tanpa kompromi. Ia melihat kasus ini bukan hanya sebagai kasus pembunuhan biasa, tetapi sebagai sebuah kanker keserakahan dan kebiadaban yang harus dibasmi sampai ke akarnya. Satu persatu, ia memanggil saksi, dari ahli forensik yang mempresentasikan bukti DNA dari jenazah Manda, hingga ahli keuangan yang melacak aliran dana haram keluarga Widi ke berbagai perusahaan cangkang di luar negeri. Puncak dari persidangan itu adalah hari di mana para terdakwa dan saksi kunci memberikan kesaksian. Ibu Widi, yang duduk di kursi pesakitan, masih menunjukkan keangkuhan yang sama. Saat memberikan kesaksian, ia tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Ia berbicara tentang tradisi, warisan, dan takdir keluarganya seolah-olah itu adalah sebuah ajaran luhur. Ia bahkan menyalahkan para korbannya, menyebut mereka sebagai wadah, yang seharusnya merasa terhormat karena telah dipilih untuk pengorbanan agung. Sikapnya yang dingin dan tidak manusiawi itu membuat semua orang yang hadir di ruang sidang, termasuk hakim dan juri, merasa jijik. Giliran Angga jauh lebih menyedihkan. Pria yang tadinya tampak gagah dan percaya diri itu, kini terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Ia kurus, pucat, dan matanya selalu tampak ketakutan. Di atas mimbar, ia menangis terseduh-seduh, menceritakan bagaimana ibunya telah membentuknya menjadi monster. Ia mencoba mengundang simpati, melukiskan dirinya sebagai korban yang tak berdaya. Namun, tangisannya terdengar palsu, dan ceritanya hanya menonjolkan betapa pengecutnya dirinya. Saat Jaksa Ratna bertanya dengan tajam, apakah ibu Anda yang memegang pisau di atas tubuh istri Anda pada malam itu? Angga hanya bisa tergagap dan menunduk.
Kelemahannya justru menjadi bukti paling kuat akan keterlibatannya. Kemudian, tiba giliran Luna. Saat namanya dipanggil, seisi ruang sidang terdiam. Semua mata tertuju padanya. Ia berjalan menuju mimbar saksi dengan langkah yang tenang dan mantap. Ia tidak lagi terlihat seperti korban yang rapuh. Ia mengenakan blus sederhana berwarna putih, wajahnya tampak tenang, dan matanya memancarkan ketegasan yang dingin. Selama berjam-jam, ia memberikan kesaksian. Dengan suara yang jelas dan tanpa getar, ia menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana ia bertemu Angga, bagaimana ia jatuh cinta pada topengnya, bagaimana ia perlahan-lahan dimanipulasi secara finansial dan emosional. Ia menceritakan dengan detail setiap kebohongan, setiap dokumen yang ia tanda tangani, hingga malah mengerikan di ruang ritual itu. Ia tidak menangis. Ia menyajikan fakta dengan kejernihan yang luar biasa, membuat setiap orang di ruangan itu bisa merasakan kengerian yang ia alami. Tim pengacara Widi mencoba menyerangnya, menuduhnya hanya mengincar harta, bahkan mencoba menyeratkan bahwa ia memiliki hubungan dengan pria lain. Tapi Luna tidak goyah. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan bukti dan logika yang tak terbantahkan. Kesaksiannya adalah paku terakhir di peti mati Angga dan Ibu Widi. Akhirnya, hari pembacaan vonis pun tiba. Ruang sidang penuh sesak. Hakim ketua membacakan pertimbangannya selama hampir 2 jam, menguraikan setiap bukti dan setiap kesaksian. Jantung Luna berdebar, tetapi ia tetap tenang. Ia harus mendengar ini sampai akhir. Hakim akhirnya sampai pada kesimpulan. Dengan ini, majelis hakim menyatakan terdakwa, Widi Astuti dan Anggara Putra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, persekongkolan jahat, penipuan, dan pencucian uang. Palu diketuk 3 kali, suaranya menggema seperti lonceng kematian. Saat itu, topeng keangkuhan Ibu Widi akhirnya retak. Matanya membelalak tak percaya, disusul oleh teriakan histeris penuh amarah. Angga, di sampingnya, ambruk di kursinya, menangis tanpa suara. Hakim melanjutkan dengan pembacaan hukuman. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Widi Astuti dengan pidana mati. Seisi ruangan terkesiap. Dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Anggara Putra dengan pidana penjara seumur hidup. Palu diketuk sekali lagi. Ganjaran yang setimpal telah dijatuhkan. Tidak hanya itu, hakim juga memutuskan bahwa seluruh aset kekayaan milik keluarga Widi yang terbukti berasal dari hasil kejahatan, disita sepenuhnya oleh negara. Kerajaan mereka, warisan yang mereka bangun di atas darah dan air mata, kini musnah tak bersisa. Saat petugas membawa Ibu Widi dan Angga keluar dari ruang sidang, Luna menatap mereka untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi rasa takut, yang ada hanya rasa lega yang amat sangat. Keadilan telah ditegakkan. Saat berjalan keluar dari gedung pengadilan, Luna langsung dikerumuni oleh wartawan. Kilatan lampu kamera menyilaukan matanya. Dulu, ia pasti akan lari dan bersembunyi. Tapi tidak lagi. Ia berhenti, menatap lurus ke arah kamera dan kerumunan. Dengan suara yang kuat dan jelas, ia memberikan pernyataan singkat. Hari ini, keadilan bukan hanya untuk saya atau untuk Manda. Ini adalah kemenangan bagi semua orang yang pernah menjadi korban dari manipulasi dan keserakahan. Penderitaan saya telah berakhir, tetapi saya tahu di luar sana masih banyak yang menderita dalam diam. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Oleh karena itu, saya berjanji, sisa hidup saya dan sebagian aset saya yang berhasil diselamatkan, akan saya gunakan untuk mendirikan sebuah yayasan. Sebuah tempat aman bagi para korban untuk bersuara, memulihkan diri, dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Setelah mengatakan itu, ia berjalan menembus kerumunan, meninggalkan para wartawan yang terdiam. Di tengah reruntuhan masa lalunya, Luna baru saja meletakkan batu pertama untuk membangun masa depannya yang baru. 1 tahun berlalu. Langit di atas kota besar itu tampak cerah, secerah kehidupan baru yang telah dibangun oleh Luna. Debu dari persidangan sensasional itu telah lama mengendap. Upaya banding yang diajukan oleh pengacara Ibu Widi dan Angga semuanya ditolak oleh pengadilan tinggi. Ibu Widi kini mendekam di sel isolasi di deretan hukuman mati. Seorang wanita tua yang pahit dan dilupakan, kekuasaannya telah lenyap sepenuhnya. Angga, di dalam penjara seumur hidup, tanpa uang dan perlindungan, menjadi bulan-bulanan narapidana lain. Ganjaran mereka berjalan dalam kesunyian dan penderitaan, persis seperti nasib yang mereka rencanakan untuk korban-korban mereka. Luna telah menepati janjinya. Dengan sisa hartanya dan dana dari rekening rahasia ayahnya, ia mendirikan sebuah yayasan yang ia beri nama, Yayasan Pelita Harapan. Yayasan itu menjadi sebuah suar, tempat perlindungan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang disertai dengan manipulasi finansial.
Ia tidak hanya menjadi pendiri, ia juga terlibat aktif di dalamnya. Ia mengubah rumah tua Nenek Sumini, setelah Nenek Sumini memutuskan untuk pindah ke sebuah panti jompo yang tenang di pedesaan, menjadi kantor pusat yayasan yang nyaman dan hangat. Ia mempekerjakan psikolog, pengacara, dan konsultan keuangan untuk membantu para korban membangun kembali hidup mereka dari nol. Hari itu, Luna sedang duduk di ruang konseling, berhadapan dengan seorang wanita muda yang matanya sembab karena menangis. Wanita itu menceritakan kisah yang polanya sangat Luna kenali. Seorang suami yang tampak sempurna, cinta yang membabi buta, dan permintaan-permintaan, investasi, yang perlahan tapi pasti menguras habis tabungannya. Luna mendengarkan dengan penuh empati. Ia tidak lagi merasakan getaran trauma saat mendengar cerita itu. Sebaliknya, ia merasakan sebuah kekuatan. Ia bisa melihat dirinya di dalam diri wanita itu, dan ia tahu persis apa yang harus dikatakan. Kau tidak bodoh, kata Luna lembut, tangannya menggenggam tangan wanita itu. Kau hanya tulus. Dan ketulusanmu dimanfaatkan oleh seorang predator. Tapi sekarang kau ada di sini. Kau sudah mengambil langkah pertama. Dan kami akan membantumu mengambil langkah-langkah selanjutnya. Kau tidak sendirian. Melihat secercah harapan kembali menyala di mata wanita itu, adalah kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Ia telah mengubah racun yang nyaris membunuhnya menjadi penawar bagi orang lain. Sebelum yayasan itu resmi berdiri, Luna sempat melakukan satu hal untuk menutup masa lalunya sepenuhnya. Ia kembali ke rumah terkutuk itu untuk terakhir kalinya. Rumah itu telah disita oleh negara dan akan segera dilelang. Ia berjalan sendirian melewati setiap ruangan yang kosong. Ruang tamu tempat ia dulu tertawa bersama Angga, dapur tempat ia memasak dengan penuh cinta, bahkan ia memberanikan diri untuk berdiri di ambang pintu ruang ritual yang kini kosong melompong dan telah dibersihkan. Anehnya, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan. Ruangan-ruangan itu hanyalah ruang kosong, sebuah panggung di mana sebuah drama mengerikan pernah dipentaskan. Drama yang tokoh utamanya bukan lagi dirinya. Ia telah keluar dari pertunjukan itu. Ia meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang, selamanya. Kini, setahun kemudian, hidupnya terasa begitu penuh. Pagi itu adalah hari Sabtu yang cerah. Luna baru saja menyelesaikan sesi yoganya di balkon apartemen barunya yang sederhana namun nyaman. Apartemen itu terletak di pusat kota, dengan pemandangan gedung-gedung yang menjulang dan hiruk-pikuk kehidupan. Ia membuat secangkir kopi panas dan kembali ke balkon, menghirup udara pagi yang segar. Teleponnya berdering. Itu adalah Jaksa Ratna. Mereka telah menjadi teman baik sejak persidangan. Bagaimana kabarmu, pejuang? Sapa suara hangat di seberang. Aku baik, Bu Jaksa. Sangat baik, jawab Luna, senyum tulus terukir di wajahnya. Mereka mengobrol sebentar, bertukar kabar tentang pekerjaan dan kehidupan. Setelah menutup telepon, Luna kembali menatap pemandangan kota. Ia tidak lagi merasa kesepian. Hidupnya diisi oleh pekerjaan yang berarti di yayasan, oleh teman-teman baru yang tulus, dan oleh kedamaian yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak sedang menjalin hubungan romantis dengan siapapun. Ia tidak membutuhkannya. Ia sedang belajar untuk mencintai dirinya sendiri, untuk membangun kebahagiaan dari dalam. Ia teringat pada Angga dan Ibu Widi, bukan dengan benci, tetapi dengan rasa kasihan yang dingin. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka mengejar kekayaan materi, mengorbankan jiwa mereka sendiri dalam prosesnya. Dan pada akhirnya, mereka tidak memiliki apa-apa. Sementara dirinya, ia telah kehilangan hampir semua hartanya. Tetapi ia justru menemukan kekayaan yang jauh lebih besar, tujuan hidup, kekuatan diri, dan kebebasan. Matahari pagi mulai naik lebih tinggi, sinarnya yang keemasan menyapu wajahnya, terasa hangat dan penuh harapan. Fajar yang baru telah benar-benar tiba untuknya. Luka-luka dari masa lalu itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, seperti bekas luka yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi luka-luka itu tidak lagi terasa sakit. Mereka telah menjadi pengingat, bukan tentang penderitaan yang ia alami, tetapi tentang kekuatan yang ia temukan untuk selamat dan bangkit kembali. Luna menyesap kopinya, matanya menatap lurus ke cakrawala yang cerah. Ia siap menyambut hari baru. Ia siap menyambut sisa hidupnya. Sendirian, utuh, dan bebas.